Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita masih diizinkan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada chapel hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya persilahkan masing-masing pribadi untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa untuk satu pokok doa kita. Kita berdoa untuk mahasiswa dan mahasiswi yang berada di tempat masing-masing. Kita berdoa untuk tugas dan pelayanan di tempat masing-masing. Kita juga berdoa untuk pertumbuhan rohani. Kita juga berdoa untuk kesehatan bagi masing-masing pribadi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa untuk kami pada hari ini, Bapak. Bapak, kami ingin menyerahkan mahasiswa-mahasiswi yang di tempat berbeda. Kami berdoa untuk pertumbuhan rohani, Bapak Engkau yang sertai dan Engkau yang berkati mereka masing-masing, bahwa kami semakin dekat ke dalam tangan-Mu, Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk tugas kuliah yang kami kerjakan. Bapak, kami tahu pergumulan yang kami hadapi, tapi kami percaya Bapak bahwa Engkau akan melindungi dan Engkau yang akan mendukung kami. Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan, Engkau yang sertai dan Engkau yang berkati, perlengkapi kami agar kami bisa melayani-Mu semakin hari semakin baik, Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap dari kami kesehatan. Bapak, Engkau yang sertai dan Engkau yang berkati. Kami percaya Bapak Engkau yang akan selalu melindungi dan Engkau yang selalu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan telah mencurahkan berkat-Nya di sepanjang kehidupan kita. Patutlah kita menaikkan syukur kepada-Nya. Mari kita angkat pujian berkat kemurahan. Sebentar kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Diki. Sebelum itu mari bersama-sama kita menyanyi satu pujian Sungguh Indah. Kemana aku dapat pergi
Shalom rekan-rekan di ST Bandung. Puji syukur kepada Allah untuk kesempatan yang diberikan pada saya melayani firman Tuhan hari ini. Adapun tema yang saya angkat pada hari ini adalah Just do it, don't quit. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan jikalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tolong setiap kami, kiranya kami diberikan mengerti atas apa yang kami baca dan kami dengar Tuhan, dan kami juga boleh dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar daripada mulut hamba itu berasal daripada Engkau sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang mungkin sudah atau sering kita dengar, yang terambil dari Matius 25 ayat 14 hingga ayat 30. Namun kita tidak akan membaca seluruhnya. Kita akan fokus di ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kita akan melihat bagaimana latar belakang daripada ayat 25 ini. Adapun latar daripada pasal 25 ini adalah khotbah di atas Bukit Zaitun. Dalam Matius 24 dan 25, tema yang diangkat secara keseluruhan adalah peristiwa-peristiwa akhir zaman, peringatan, dan juga perumpamaan-perumpamaan. Peringatan-peringatan dan teguran-teguran langsung kita bisa lihat dari Matius 24 ayat 42, ayat 44, dan juga pasal 25 ayat 13. Tentunya bagi para murid atau pendengarnya, peringatan-peringatan untuk berjaga-jaga dan siap sedia untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Pasal 25 ini diawali dengan perumpamaan tentang 10 gadis, dan kemudian dilanjutkan dengan perumpamaan talenta yang hari ini kita akan bahas, dan kemudian diakhiri dengan penjelasan mengenai penghakiman yang terakhir. Adapun pendengar perumpamaan pada saat itu adalah murid-murid. Perumpamaan tentang talenta ini kita bisa melihat dari gambaran suatu karya seni pahatan kayu pada tahun 1712. Dalam lukisan ini, dalam pahatan ini, kita bisa melihat bagaimana hamba yang satu mencari talentanya yang dia kubur, yaitu hamba yang malas. Sementara lain ada 2 hamba yang mempersembahkan yang mereka hasilkan kepada tuannya. Kita akan memperhatikan apa itu talenta. Saya membaginya menjadi 2 pengertian. Yang pertama adalah talenta sebagai satuan berat. Ini dipakai untuk emas, perak, tembaga. Jadi kalau hari ini kita satuan berat adalah gram, kilogram, dan sebagainya. Pada saat itu talenta adalah merupakan satuan berat. Dalam Wahyu 16 ayat 21 kita bisa melihat dikatakan about the weight of a talent, kira-kira seberat 1 talenta. Talenta juga digunakan untuk menunjuk pada satuan uang. Bandingkan dengan Matius 18 ayat 24. Namun di sini kita bisa melihat nilainya berubah-ubah tergantung tempat, waktu, dan juga logam yang dipakai, emas, perak, dan tembaga. Tetapi ada satu yang menarik, rekan-rekan di ST Bandung. Ada seorang penafsir mengatakan bahwa 1 talenta, jika kita konversikan ke dalam mata uang pada zaman itu, kira-kira bernilai 6.000 dinar. Dan kalau saja upah 1 hari daripada seorang buruh adalah 1 dinar, maka 1 talenta adalah upah buruh selama 16 tahun. Wow. Hal ini menunjukkan bahwa hamba yang ketiga, sekalipun ia mendapatkan paling sedikit daripada 2 hamba lainnya, tapi sesungguhnya ia mendapatkan uang yang begitu
banyak, yaitu upahnya selama berpuluh-puluh tahun. Definisi kedua, talenta sebagai karunia-karunia atau bakat yang biasa kita kenal, seperti kepintaran, yaitu pendidikan, kesehatan, kekayaan, pengaruh, jabatan, bakat, suara, kepandaian untuk bersosialisasi atau bergaul, dan juga karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi karunia Roh Kudus hanya bagi orang percaya. Apakah setiap kita diberikan atau memiliki talenta? Saya mengajak pada setiap kita berdiam diri sejenak dan kita bertanya pada diri kita, apakah saudara dan saya diberikan talenta? Percaya bahwa Tuhan memberikan talenta? Atau mungkin hari ini masih ada di antara kita yang masih ragu dan belum yakin bahwa saya memiliki talenta? Jawabannya adalah iya. Setiap kita, siapapun kita, kaya atau biasa saja, pintar atau kurang pintar, rajin atau malas, sesungguhnya diberikan talenta. Paling sedikit kita memiliki satu talenta. Dalam perumpamaan yang kita baca, setiap orang dari 3 hamba itu semua diberikan talenta. Tidak ada yang tidak diberi talenta. Karena itu setiap kita, baik saya maupun rekan-rekan di ST Bandung, bertanggung jawab kepada Tuannya. Dalam hal ini adalah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan kita. Bagaimana cara penggunaan talenta yang dipercayakan kepada kita. Kata mempercayakan di ayat 14 jelas menunjukkan bahwa mereka harus bertanggung jawab. Ketika Tuhan memilih kita menjadi orang percaya dan kita diberikan kepercayaan yang begitu luar biasa, sesuatu hal yang dalam hal ini adalah talenta, artinya saya dan rekan-rekan bertanggung jawab mengenai pengelolaannya. Jadi saya tidak bisa seenaknya sendiri, tidak bisa semau-maunya saya memakai atau mempergunakan talenta tersebut. Namun setiap kita berbeda. Mungkin ada yang diberikan 5 talenta, mungkin ada yang diberikan 2 talenta, atau bahkan hanya 1. Angka ini bukan angka yang mutlak ya rekan-rekan sekalian. Bisa saja rekan-rekan memiliki 10 talenta, ataupun 7 atau berapapun itu. Yang pasti semakin banyak kalian atau kita diberikan talenta, artinya semakin besar tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan ingat, masing-masing Tuhan berikan talenta menurut kesanggupannya. Kita sadari bahwa yang paling mengerti dan tahu diri kita, capabilities kita, kesanggupan kita adalah Tuhannya, yaitu Tuhan. Dan tidak mungkin kalau Tuhan salah kasih. Misalkan Tuhan salah kasih kepada saya, oh Diki harusnya jangan 5, harusnya 1. Tidak, Tuhan selalu tepat memberikan dan masing-masing sesuai kesanggupannya. Setiap kita berbeda, setiap kita unik. Dan ingat bahwa setiap kita spesial. Kita adalah imago Dei, diciptakan dalam image, gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan berbeda dengan tumbuhan, kita diciptakan berbeda dengan binatang atau ciptaan lainnya. Kita begitu spesial karena kita segambar dan serupa Tuhan. Don't envy someone else gift. Discover your own. Jangan cemburu atau iri dengan talenta yang orang lain miliki. Tetapi temukanlah dan sadarilah talenta yang ada dalam diri kamu dan diri saya. Karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan talenta itu kepada kita. Yang terakhir, saya mengajak kita semua boleh sambil menutup mata, kita boleh renungkan sejenak. Yang pertama, sudahkah saya bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Mungkin selama ini kita tidak
sadar bahwa sesungguhnya kita memiliki talenta yang Tuhan beri. Pertanyaan kedua, apakah kita sudah menggunakan talenta yang ada pada kita dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan sebagai pemilik sekaligus Tuhan kita? Saya menutupnya dengan satu frase, just do it, don't quit. Lakukanlah, kerjakanlah setiap talenta yang Tuhan berikan. Jangan pernah berhenti sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami dan menyadarkan kami bahwa Engkau memberikan talenta setiap kami, Tuhan. Berikan kami kekuatan, Tuhan, untuk melakukan, untuk mengerjakan, mengusahakan setiap talenta yang Tuhan percayakan pada setiap kami. Dan kami memiliki hati yang penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Biarlah setiap talenta yang Tuhan berikan kami pakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya boleh menguatkan kami dan memimpin kami sepanjang hari ke depannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah chapel kita pada hari ini. Kiranya pemberitaan firman Tuhan tadi tidak hanya kita dengar, tapi kita lakukan dan kita tanam di dalam kehidupan kita. Saya persilakan untuk mengambil saat teduh masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.